Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat kuat, sehingga kita semua bisa masuk dan sehat walafiat. Amin. Amin ya robbal Alamin. Dua kalinya sholawat serta salam tidak lupa kita junjungan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Alhamdulillah yang memberi syafaat, memberi pertolongan dan membawa agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum Pak Fatih lanjutkan, Pak Fatih ingin menyapa dulu kepada anak-anak yang ada di kelas. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baik, Pak. Luar biasa. Alhamdulillah. Sudah siapkah untuk belajar hari ini? Siap. Siapa? Alhamdulillah. Kalau anak-anak semangat, Pak Fatih pasti lebih semangat. Selanjutnya, silakan dicek kerapian dulu. Mungkin ada alat tulis yang jatuh, buku yang belum rapi, bisa dicek dulu. Kemudian jangan lupa dicek kebersihannya juga ya. Sebelum Pak Fatih melanjutkan ke pelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Karena pada dasarnya arti doa sendiri yaitu meminta pertolongan atau perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Pak Fatih ingin menunjuk dari salah satu kalian untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Ya, coba Sultan dipimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Ya Bapak. Teman-teman, sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, dengan diawali doa, semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan nanti dapat dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Selanjutnya, Pak Fatih ingin mengecek kehadiran siswa mobil khusus kelas 4. Coba yang Pak Fatih absen, yang laki-laki mengucapkan hadir, kemudian yang perempuan mengucapkan hadiroh. Zainal Abidin. Hadir, Pak. Hadir. Safiuddin. Hadir, Pak. Lukman Arifin. Hadir. Sultan. Hadir. Zulkifli. Hadir. Alhamdulillah. Sri Devi. Hadir, Pak. Lili Nur Farida. Hadir, Pak. Rizky Bagus. Hadir, Pak. Anifah. Hadir, Pak. Ahmad Khalid. Selalu hadir, Pak. Ruh Sofia. Hadir. Asrori. Selalu hadir, Pak. Dan yang terakhir Nur Kholis. Ya. Hadir, Pak. Hadir semua ya anak ya. Hadir, Pak. Hadir. Akbar, Pak. Enggak masuk. Oh, ada yang masuk. Nah, itu memang Pak Fatih sudah menasihati dari kemarin ya. Kita doakan saja, kita doakan yang baik. Semoga teman-teman kalian yang seperti itu bisa sadar dan paham akan pentingnya menuntut ilmu seperti itu. Amin. Amin. Sebelum Pak Fatih lanjutkan pelajaran, Pak Fatih ingin bertanya dulu kepada anak-anak khususnya di kelas 4. Nah, apakah anak-anak kelas 4 sudah ada yang balik? Kalau ada, coba diacungkan tangannya. Menurut saya Pak, saya belum ngerti balik itu apa. Saya, Pak. Oh, Sultan belum ngerti ya, enggak apa-apa. Rizky, Pak. Apakah sudah ada yang balik? Rizky sudah. Saya belum hitam. Pak. Nah, kalau bisa secepatnya ya. Karena Nunggu kelas 6, Pak. Nunggu kelas 6 sulit kitanya. nanti. Dalam? Nunggu kelas 3 SMP, Pak. Waduh. Ya jangan Pak, jangan
Jangan Rizky, ya. Terlalu Kenapa? besar itu nanti. Ya, usianya semakin tua ya, semakin repot nanti yang nyunat juga ya. Kalau yang perempuan, apakah ada yang sudah balik? Biasanya kelas 4 ini untuk yang perempuan lebih duluan dibandingkan laki-laki. Apakah ada yang sudah balik? Belum, Pak. Oh, tidak apa-apa. Kalau memang belum ada ya tidak apa-apa. Oke, Pak Fatih lanjutkan. Siapa yang tahu bagaimana tanda-tanda anak yang sudah balik? Ayo, siapa yang tahu? Saya Pak. Tahu. Itu apa-apa? Mungkin Anda mendengarkan, membaca dari buku, mungkin dari YouTube, Saya, Pak. atau dari ngajinya. Ya, Saya, Pak. siapa? Oh ya, sorry. Saya Gimana Ya, tanda-tandanya? apa itu Gimana? tanda-tandanya itu saya pernah lihat dari YouTube itu di TikTok, Pak. Itu Iya, kenapa? ada di lehernya itu apa ya? Kalau laki-laki itu kayak bendol gitu loh. Apa itu ya, Pak? Nah, Gimana ya, itu? betul. Itu adalah salah satu tanda balik bagi seorang laki-laki. Mungkin ada lagi yang bisa menjawab Terus tanda-tanda ada juga balik. biasanya Mulai itu, Pak. anu Pak, Apa itu mulai tumbuh ini, kumis ya Pak, Zainal. bulu. Mana? Nah, itu bisa juga. Bisa ya, Pak? Keluar kumisnya. Ya, enggak mungkin kelas 4 moro-moro keluar kumisnya itu enggak mungkin ya. Oke. Itu mungkin salah satu ya tanda. Mungkin yang perempuan ini kok pasif semua, yang diam semua ini ya. Mungkin Itu, ada Pak. yang Belum menjawab. balik, Itu, Pak. Pak. Nggak tahu. Belum balik. Balik Ya, itu apa saya sih, Pak? biasanya, Pak. Perempuan Pak itu Fatih, sering Saya tanya, Pak. Iya, siapa ini? Balik itu apa ya? Saya belum ngerti, Pak. Ah, Makanan ini enak, pertanyaan Pak. bagus ya. Balik itu dari kata bahasa Arab balagho yubaligu, artinya sampai. Ya, nggak apa-apa, nanti Pak Fatih jelaskan ya setelah ini. Ya, Udah ya, Pak. Pak Fatih lanjutkan lagi. Apakah ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan pada usia balik? Ada apa tidak? Ada Pak. ada, Pak. Ada, oke. Kayak bapak itu beda dengan ibu. Bapak itu kumisen, ibu kok enggak. Nah, itu enggak apa-apa, enggak apa-apa. Pak Fatih apresiasi kalau bisa menjawab. Ya, itu salah satu Ada jawaban, jenggoten enggak apa-apa. juga. Oke, siap. Ya, Pak Fatih lanjutkan. Selanjutnya, jadi materi yang kita akan bahas pada pagi hari ini yaitu menyambut usia balik atau tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Selanjutnya, Pak Fatih ingin bertanya lagi, apa sih manfaatnya mempelajari materi tentang usia balik? Siapa yang bisa menjawab? Saya Biar Pak. cepat dewasa, Pak. Ya, Sultan. Ya, Ya. apa manfaatnya? Supaya saya tahu apa itu balik Pak. 100. Mungkin ada jawaban lagi, mungkin bisa Ya, melengkapi. Pak. Saya, Saya, Pak. Pak. Ya, Saifuddin. Ya, biar cepat dewasa, Pak. Biar cepat dewasa, boleh. Ya, mungkin ada lagi. Lah, ini tambah seru Iya, nih kelas Pak. kita ini ya. Ya, Saya, Pak. Anifah. Ya, Anifah. Biar tahu ciri-cirinya balik itu apa. Oke, bagus sekali jawabannya. Mungkin ada lagi? Saya, Pak. Ya, Rizky. Monggo, silakan. Biar tahu, Bapak, perbedaan balik antara laki-laki dan perempuan, Bapak. Nah, 100. Ya, sudah cukup ya, Pak Fatih lanjutkan. Nah, itu bermacam-macam jawaban dari manfaat mempelajari materi tentang balik ini. Selanjutnya, apa motivasi anak-anak dalam mempelajari materi ini? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Apa motivasinya? Supaya lebih tahu Pak Supaya Supaya lebih tahu ngerti, Pak. tentang supaya materi ngerti. balik. Supaya Karena kita Oke, karena kita 100 Zainal, pasti akan supaya ngerti. Mungkin ada jawaban lain? Iya, ya, Pak. biar kita tahu, Pak. Karena kita ya ke depannya kita masih kelas 4, ya pasti akan kelas 5 itu. Saya lihat kakak-kakak itu kelas 5, ada yang kelas 6, yang kakak laki-laki itu ada yang sudah tumbuh kumis tapi tipis, Pak. Oke, ya ini jawaban yang luar biasa. Melihat dari langsung pengalaman. Ya mungkin ada lagi. Saya, Pak. Nggih, Mungkin- Safiuddin, silakan. Supaya bisa
Tidak dilarang pacaran, Pak. Supaya apa? Tidak dilarang untuk berpacaran. Loh, Berarti motivasinya Kok balik pacar-pacaran supaya toh bahasa sambil pacaran. bunyi. Nah, itu boleh, Iya, tapi teman-teman saya kewajiban. gitu. Nah, enggak apa-apa. Enggak salah kok menjawab, betul. Ya, Ini tapi pacaran enggak apa-apa, kalau masih Pak. kelas 4, kalau bisa belajar yang rajin dulu ya. Insya Allah Iya, Pak. pacar itu pasti akan datang seperti itu ya. Oke, Pak Fatih Iya, lanjutkan. Pak. Selanjutnya, capaian pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat memahami konsep balik dan tanggung jawab yang menyertainya atau taklif. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Dua, memahami tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Yang ketiga, menyebutkan kewajiban-kewajiban bagi anak yang telah usia balik menurut Islam. Tapi materi yang kita bahas pada pagi hari ini tentang tujuan pembelajarannya hanya memahami tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Selanjutnya, ruang lingkup penilaian pada kelas kita yaitu kelas 4. Yang pertama, penilaian sikap. Jadi, ketika pembelajaran, Pak Fatih lihat bagaimana sikap kalian ketika di kelas. Apakah sopan, apakah banyak tingkah. Nah, nanti itu Pak Fatih nilai. Ya. Yang kedua, mengenai penilaian pengetahuan. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Selanjutnya, coba dilihat peta konsep yang ada di layar. Yang pertama, menyambut usia balik. Ada 3 yang harus dipelajari. Yang pertama, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi, dan yang terakhir kewajiban bagi anak yang telah balik. Nah, coba amati gambar berikut. Nah, dari sini coba bisa dilihat ya, gambar di layar dan coba disimpulkan. Sudah bisa menyimpulkan? Ya, Pak. Nah, kira-kira berapa umur kalian? Kira-kira kelas 4 ini berapa umur kalian? 9, Pak. Yang nomor Berapa? 4, Pak. 9. Nomor Yang pakai celana merah, Pak. 4. Pakai Oke. pakai celana merah, Pak. Nah, jadi nomor 4 itu kira-kira ya kelas 4 ya. Seperti itu. Coba, ini tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Apakah kalian telah mengetahui tanda balik menurut ilmu fikih? Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Nah, tadi sudah dijawab ya di awal. Kemudian, fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antaranya bahasanya adalah tentang tanda-tanda balik. Ya, kemudian nah ini adalah pembahasan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yang pertama, mimpi basah. Coba Pak Fatih kasih waktu 5 menit untuk membaca kisah yang ada di kolom berikut. Silakan dibaca. Bagaimana? Sudah dibaca? Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. menarik bukan ya? Menarik kan ceritanya? Menarik, Pak. Oke. Tapi nggak paham, Pak. Ini, Pak, apa itu ya? Oke. Tidak paham? Mananya tidak paham? Iya, ada yang Gimana? nggak paham. Oke, Tentang tidak mimpi basah, apa-apa. Bapak. Oh, mimpi basah. Oke, Pak Fatih jelaskan ya. Ya, Pak. Jadi, ya dulu kalian mungkin bertanya-tanya karena hanya mendengar saja apa itu mimpi basah. Suatu saat kalian akan mengalami seperti yang dialami Ahmad. Biasanya terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Jadi mimpi basah itu akan terjadi ketika anak laki-laki usianya menginjak 9 tahun ke atas. Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi. Nah, ingat ya, kalau yang sudah ada yang balik atau yang sudah mimpi basah di kelas 4, berarti bukan termasuk anak-anak lagi, tapi termasuk golongan balik atau dewasa. Mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, haid menstruasi bagi anak perempuan. Nah, coba dibaca juga
biar literasi ya, biar paham. Dibaca dulu, Ya, Pak Fatih Pak. kasih waktu 5 menit. Sudah Pak. Sudah? Oke. Sudah, Pak. Bagaimana perasaan kalian setelah membaca cerita tersebut? Menarik? Menarik Pak. Asik, Pak. Menarik, Pak. Nah, biasanya Tapi memang bingung, seperti Pak. ini. Ini adalah materi yang biasa ditunggu-tunggu bagi anak laki-laki dan perempuan. Ya, kemungkinan di depan teman-teman secara bergantian ya. Kemukakan dari cerita di atas kalian tahu bahwa kodrat anak perempuan akan mengalami seperti yang dialami Aisyah, yaitu datangnya haid atau menstruasi. Datangnya haid menandakan bahwa kalian telah balik. Datangnya awal haid sebagai tanda balik tidak bisa dipastikan di usia berapa kalian akan mengalaminya. Bisa jadi datang ketika kelas 4, 5, atau bahkan kelas 6. Ya, jadi seperti itu. Dan yang terakhir, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih yaitu berumur 15 tahun. Jadi ketika anak laki-laki maupun perempuan yang sudah berusia 15 tahun pasti dipastikan anak tersebut sudah balik. Meskipun tanda kutip anak laki-laki tersebut belum mengalami mimpi basah dan sebaliknya yang perempuan. Jadi kalau sudah umur 15 tahun maka anak laki-laki dan perempuan sudah bisa dikatakan balik. Seperti itu. Kemudian kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Anak yang mengalami mimpi basah dan haid sedang berhadas besar untuk bersuci dari hadas besar dan bisa dilakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Nah, jadi apabila anak-anak sedang sedang haid atau sedang junub, ya, maka anak-anak dilarang. Ya, larangan bagi orang yang berhadas besar, yaitu yang pertama sholat, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kemudian apalagi? Membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, berdiam di masjid, dan tawaf. Nah, dari pembahasan Pak Fatih mengenai tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih, ya, apa ada yang ditanyakan? Ya, Pak. Ya, tidak, Pak. Tidak. Oke. Tadi Ya, sudah wis. jelas, Pak? Oke. Jelas. Sudah jelas. Sekarang Pak Fatih ingin memberi LKPD. Ya. Nah, seperti ini LKPD-nya. Jadi Pak Fatih bagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Seperti itu saja. Kemudian tentukan orang yang jadi tugasnya ini mewawancarai. Ya, buatlah daftar pertanyaan tentang mimpi basah yang pernah dialami. Contoh pertanyaan, pernahkah kakak mengalami mimpi basah di awal usia balik? Nah, seperti itu contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, berapa usia kakak waktu itu? Dan yang ketiga, coba ceritakan kak. Nah, jadi yang ketiga disuruh menceritakan. Itu yang laki-laki. Kemudian yang perempuan sama. Ya, bagaimana yang perempuan? Yang pertama, yaitu berapa usia kakak ketika pertama kali haid? Yang kedua, tolong ceritakan pengalaman kakak pertama kali haid. Nah, seperti itu. Pak Fatih kasih waktu 5 menit. Ya, Pak. Sudah? Ya. Coba sekarang Pak Fatih ingin menunjuk salah satu ya dari kelompok kalian baik laki-laki maupun perempuan. Atau Pak Fatih bertanya saja yang mau menjawab. Oke, Pak Fatih tunjuk aja biar cepat. Coba Nurholis. Ya. Ya, Nurholis. Dipresentasikan ya hasil dari pertanyaan yang Pak Fatih kasih barusan. Oh ya Pak, tadi saya sempat tanya sama kakak-kakak Ya. pengalaman mimpi basah. Ya. Itu
Katanya Tiap hari. dia mengalami mimpi basah ketika kelas 5, Pak. Oke. Terus? Iya. Kemudian Iya. yang satunya lagi saya tanya, Pak, tidak ngerti, disangka mimpi basah itu ngompol. Loh, saya mulai kelas 2 sudah mimpi basah, ngompol gitu, Pak. Itu ngompol atau apa ya? Oh iya. Iya. Kemudian yang mimpi basah cerita, Pak, katanya ya ketika malam-malam kemudian tidur, kemudian kayak ada sesuatu yang keluar gitu, Pak. Katanya gitu. Tapi saya juga nggak ngerti, Pak. Saya kan belum. Itu, Nah, Pak, Bapak. jawaban saya. Ya. Terima kasih, Pak. Bagus. Oke, tepuk tangan. Ya. Oke, giving close. Selanjutnya, tadi sudah Pak Fatih mencari pengalaman dari siswa yang laki-laki. Nah, sekarang giliran yang perempuan. Coba Sri Devi. Ya. Ya, dari diskusi kelompok, ini coba bertanya ke kakak ya. Ya. Usia pertama kali head itu usia 11 tahun. Ya. Kemudian cerita pengalamannya pertama kali head itu kaget, Pak. Kenapa kok ada sesuatu yang keluar seperti darah gitu? Ya. Iya, seperti itu, Pak. Oh, seperti itu ya. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin ini bisa menjadi wawasan atau pengetahuan teman-teman kita yang ada di kelas. Seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Baiklah anak-anak, setelah kita membahas tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, Pak Fatih ingin merefleksikan bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak. Apakah cukup menyenangkan? Sangat menyenangkan, Pak. Alhamdulillah. Insya Allah dengan kita merasa senang, maka ilmu yang kita dapat pasti akan bermanfaat. Dan selanjutnya, apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran pada pagi hari ini? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, monggo. Silakan Sultan. Berarti ketika kita sudah mimpi basah, kita tidak boleh dipanggil anak kecil lagi ya, Pak. Ya, kalau dipanggil tergantung usianya, Pak. Tergantung usianya Sultan ya. Jadi dari pengertian tadi, kalau memang anak tersebut sudah balik, berarti dia sudah termasuk orang dewasa. Jadi harus melakukan apa yang harus diperintahkan oleh agama. Kalau meninggalkan maka anak melakukan kewajiban ya, Pak ya. Sultan sering lihat film Siva, Pak. Jangan panggil aku anak kecil. Ya. Oh ya, enggak apa-apa. Ya. Satu lagi, kalau perempuan itu spesial, Pak. Didatangi bulan, Pak. Kalau kita iya. Itu istilahnya saja ya. Jadi istilahnya, Pak ya. Jadi Pak Fatih bisa menyimpulkan pelajaran hari ini yaitu bahwasanya tanda-tanda balik menurut ilmu fikih yang pertama yaitu mimpi basah, yang kedua haid atau menstruasi, dan yang ketiga berumur 15 tahun. Itu adalah menurut ilmu fikih. Dan Pak Fatih harap setelah pembelajaran ini ya jangan lupa untuk di rumah membaca tanda-tanda balik menurut ilmu biologi karena ini masih ada hubungannya seperti itu. Sebelum Pak Fatih akhiri, ada pertanyaan? Apa nggak ada PR, Pak? Saya mau tanya, Pak. Lukman. Oh ya, Pak, saya mau tanya. Ya, silakan Lukman. Oh ya, tanya. Tadi kok banyak sekali yang dibahas, yaitu tentang mimpi basah nih, Pak. Ya. Tentang mimpi basah kan harus wajib mandi, Pak. Niatnya wajib mandi basah itu gimana, Pak? Jadi maksudnya ya wajib mandi itu adalah membersihkan seluruh badan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Jadi rambutnya jangan lupa disampo Pak, jangan hanya disiram, jangan hanya disiram Lukman ya. Kalau disiram saja ya percuma. Jadi harus menggunakan sampo, kemudian gosok gigi, kemudian memakai sabun, digosok wajahnya sampai ujung kaki, sehingga badan kita akan menjadi bersih atau suci seperti itu. Sudah paham Lukman? Oh paham Pak, tapi niatnya bagaimana Pak? Nah, kalau niat itu banyak macamnya karena Allah itu Al-Alim, mengetahui. Boleh niat dalam hati, cukup dengan bahasa Indonesia boleh. Kalau tidak bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Kalau tidak bisa bahasa Jawa, ya tergantung orang Spanyol atau Inggris, orang Jerman. Itu menggunakan bahasanya sendiri, pasti Allah mengetahui niat kita. Kalau bahasa Indonesia bagaimana Pak? Contohnya Pak? Ya, contohnya, ya Allah, saya berniat untuk mandi besar untuk membersihkan hadas atau mandi besar tersebut seperti itu. Ya, untuk menghilangkan hadas besar seperti itu, Pak. Seperti itu, Pak Zen ya. Iya, Pak. Nah, mungkin untuk sekian ya, jangan lupa ya PR-nya ada membaca materi yang akan datang. Nah, itu sudah cukup. Ya, dibaca dan dipahami, insya Allah pasti ada hubungannya dengan materi yang kali ini seperti itu. Baiklah, sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan doa. Ya, Pak Fatih ingin anak-anak salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Coba dipimpin doa Zainal Abidin. Oh iya Pak, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah teman-teman, marilah kita akhiri pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Fatih tadi dengan membaca doa. Mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kita nanti. Marilah kita tutup pertemuan pelajaran hari ini dengan doa. Yang pertama dengan membaca hamdalah, yang kedua dengan membaca doa penutup majelis atau akhir majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya. Akhiri wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.